Halo bunda-bunda, kembali lagi ke channel YouTube aku, Kibai Channel. Nah, kali ini aku akan share pengalaman pribadi aku mengenai proses melahirkan. Wah, pasti udah penasaran ya, bagaimana rasanya melahirkan, apalagi nih calon-calon para bumil ya, yang mengalami rasa deg-degan pasca mau melahirkan. Nah, kali ini aku akan sharing pengalaman pribadi aku banget yang jangan sampai kalian ngerasain apa yang aku rasain ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan aku juga masih belajar ya. Oke, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, langsung aja ya ibu-ibu, bunda-bunda semuanya, saya akan cerita. Mulai dari pengalaman pertama aku USG nih. Wah, deg-degan ya, namanya kita udah tes pack lagi semangat-semangatnya anak pertama gitu. Jadi di kehamilan aku pertama, aku langsung melakukan USG ya, kurang lebih itu kehamilan aku ke 2 sampai 3 minggu aku USG, alhamdulillah positif ya, udah kebentuk kantung kehamilannya. Kemudian aku USG lagi nih ya, ke bulan kelima aku juga USG, alhamdulillah udah kelihatan jenis kelaminnya dan semua dokter yang menindaklanjuti USG aku itu mengatakan bahwasanya ini adalah kehamilan yang sangat normal, lancar. Nanti juga akan brojolnya cepet gitu ya. Ibaratnya semuanya sehat gitu, nggak ada apa-apa gitu. Aku juga udah ngerasa pede gitu ya, bisa lahiran normal gitu. Semuanya aku makan dengan sehat ya, olahraga, semuanya aku lakukan, baik jimbol dan hal-hal yang mendukung biar bisa lahiran secara normal. Nah, ibu-ibu ya, tapi mungkin qadarullahnya ya, ini adalah takdir gitu ya. Tapi bisa dipelajari dari yang aku alamin ya ibu-ibu. Jadi jangan sampai ibu-ibu di luar sana merasakan dan juga tidak pernah menyadari bahwasanya ada masalah yang lebih besar ketika walaupun kata dokter di USG itu bayinya sehat, ibunya juga sehat, tapi ada yang lebih parah ibu-ibu. Apa yang saya rasain ini jangan benar-benar sampai ibu rasain gitu. Karena tahu nggak ibu-ibu, saya mengalami proses melahirkan 2 kali lah gitu. Normal iya saya rasain, sesar pun iya gitu. Sampai-sampai waktu normal aku tuh sampai udah ke pembukaan ke-10 ibu-ibu. Jadi dari kehamilan aku ini benar-benar aku belajar jangan sampai lah aku mengulanginya lagi gitu. Jadi pas saya cerita ibu ya sedikit di kehamilan aku yang udah gede banget ya, udah 9 bulan. Udah ngerasain tuh yang namanya ngeflag gitu ya, kontraksi palsu. Juga HPL saya juga sebenarnya masih jauh, ternyata brojolnya cepet gitu, nggak sesuai gitu. Tapi kan banyak emang terjadi gitu. Dan juga banyak orang yang berpikir di luar sana kalau normal itu baik sesar itu juga lebih mudah gitu. Sesar tuh lebih mudah dari normal. Wah, jangan gitu ya ibu-ibu ya. Jangan ada pikiran membanding-bandingkan sesar itu lebih mudah. No, karena saya juga udah ngerasain kedua-duanya ya. Waktu kehamilan aku yang ke pertama ini ya. Jadi ke 9 bulan. Nah, waktu mengalami flag itu kan langsung nih saya sama suami ngecek ke klinik memang yang udah saya persiapkan untuk proses melahirkan gitu dengan normal tentunya ke bidan ya. Nah pas dicek alhamdulillah itu udah pembukaan 1 sih, kurang lebih pembukaan 1. Ditunggu sampai sore masih pembukaan 1. Terus malamnya itu Bu langsung saya bahagia lah ya, yang namanya kita udah mau melahirkan ada pembukaan lagi gitu sampai pembukaan 5. Nah di pembukaan 5 itulah stuck nih, karena tapi saya waktu searching ibu-ibu ya, waktu aku searching katanya kalau udah pembukaan 5 ke pembukaan 10 tuh nggak lama gitu. Pun bidan yang menangani pun katanya, wah ibu ini mungkin bisa jadi nanti tengah malam ataupun subuh paling lambat gitu. Udah pede ini kan, wah semangat gitu walaupun rasa sakit, luar biasa gitu. Sama suami alhamdulillah didukung, disupport, ditemanin gitu. Walaupun orang tua saya jauh waktu itu kan sana karena saya ikut suami tinggal di Bandung gitu. Nah, di saat itulah saya terus berusaha ikhtiar gimana ngedennya yang bagus, pernafasan sampai pagi Bu. Pembukaan saya tuh nggak nambah-nambah. Stuck di 5.
beranjak lagi sampai jam 8 pagi kalau nggak salah. Alhamdulillah nambah dari 5, 6, 7 sampai jam 10 pagi itu sampai pembukaan 10. Kerasa ya ibu-ibu ya, gimana rasa kalau udah pembukaan 10, otomatis kalau udah pembukaan 10 itu air ketuban udah pecah gitu, karena beberapa kali bidan itu meriksa gitu ya, memastikan wah ini udah siap lahir, udah siap brojol gitu. Udah mungkin seluruh tenaga ibu-ibu dikerahkan gitu ya, demi anak gitu ya, demi melihat anak yang udah kita kandung selama 9 bulan, tahu-tahu nggak bisa. Bener-bener nggak bisa ibu-ibu. Saya udah berusaha. Dan juga 5 bidan ibu-ibu yang menangani saya semuanya angkat tangan gitu. Walaupun saya tahu mereka bohong gitu. Katanya ini harus ditindaklanjutin ke rumah sakit karena ya aku tahu ekspresi mereka bohong gitu, menutup-nutupi bahwasanya aku akan dilakukan operasi biar tidak menjatuhkan mental gitu ya. Tapi ya saya mah percaya sama Allah gitu ya, bahwasanya ini mungkin udah jalannya gitu. Udah datang di rumah sakit, udah dengan diinduksi ibu-ibu ya, tahu sendiri udah diinduksi itu rasanya luar biasa, nggak berhenti sampai benar-benar ngerasa udah kayaknya udah nggak sanggup gitu ya. Sempat-sempatnya saya di ronsen dulu ibu-ibu, pengennya mau brojol aja ya maunya kalau bisa, tapi harus ikutin prosedur rumah sakit gitu, harus di ronsen dulu, dilihat dulu keadaannya, kalau memang bisa diupayakan normal ya normal gitu, tapi kan nggak bisa. Sampai-sampai pada saat udah nunggu nih mau ronsen gitu ya, tahu sendiri rasa diinduksi itu gimana ya. Ya Allah ibu, pokoknya udah kayak nggak sanggup, bener-bener saya juga udah ngomong ke suami, bener-bener nggak sanggup sama sekali lagi untuk bisa bertahan gitu. Boro-boro mau ngebayangin gitu ya, ngelihat anak, nggak ada pikiran sama sekali. Yang saya pikirin pokoknya udah bener tenaga habis, soalnya udah yang ngejen berapa kali sampai dada saya memar ibu-ibu, memar. Bayangin, banyak banget tekanan, didorong-dorong sama bidan ya, 5 bidan yang ngedorong-dorong saya sampai memar dada saya, dan itu benar-benar sakit. Terus saya zikir, sholawat, apapun yang saya lakukan pokoknya minta sama Allah dimudahkan. Tahu-tahu bener saya ada masalah di kandungan saya. Mau tahu nggak apa? Ya, panggul sempit. Nah, mungkin itulah jawabannya ibu-ibu ya. Kenapa ibu-ibu perlu mengecek sebelum ibu-ibu melahirkan, cek dulu panggulnya. Cek dulu bisa nggak lahiran normal. Karena ibu-ibu bayangin, saya 5 kali USG nggak ada satupun dokter yang bilang bahwasanya panggul saya sempit. Salahnya saya juga USG-nya ke beda-beda tempat. Nah, jadi pelajaran ya ibu-ibu ya. Cek dulu panggul, pastikan bahwasanya panggul ibu bisa lahiran normal. Kalau enggak ya kayak saya benar-benar ngerasain lahiran normal, udah tinggal mungkin ya bisa brojol, tahu-tahu nggak bisa. Dan mungkin untuk anak kedua nanti ya mungkin nggak tahu ya bisa apa enggak. Yang jelas kalau kata dokter harus melakukan tindakan sesar gitu. Nah ibu-ibu, mungkin itu aja ya pengalaman cerita aku yang udah sangat-sangat membara-bara ya saya ceritanya. Nah, mungkin dengan adanya video ini bisa jadi video ini bermanfaat buat kita semua ya. Khususnya saya yang belajar dan ibu-ibu juga di luar sana yang baru mau punya anak. Nah, tonton wajib video saya ya. Nah, untuk video ini kalau misalkan bermanfaat boleh di-share, jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Oke? Bye bye.